Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda semuanya. Hari ini bunda akan mengajari kalian tentang mengenal kalimat thayyibah, basmalah, dan hamdalah. Kalimat thayyibah berarti perkataan yang baik. Kalimat yang berisi ungkapan zikir kepada Allah. Tujuannya untuk mengungkapkan nama Allah. Kalimat thayyibah termasuk perkataan terpuji. Oleh karena itu, biasakan mengucapkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalimat thayyibah. Kalimat tersebut diucapkan sebagai bentuk zikir. Zikir adalah perbuatan mengingat kebesaran Allah. Yang pertama, kita membahas kalimat basmalah. Basmalah adalah kalimat thayyibah. Basmalah berasal dari bahasa Arab, yang artinya dengan menyebut nama Allah. Basmalah merupakan ayat pertama surat Al-Fatihah. Basmalah bermakna mengakui kebesaran Allah. Allah berkuasa menentukan kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam kalimat basmalah terdapat dua nama Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya yang Maha Pengasih. Allah mengasihi setiap makhluknya. Allah tidak pernah pilih kasih. Dan Ar-Rahim artinya yang Maha Penyayang. Allah sayang kepada orang yang beriman, orang yang jujur dan sopan. Allah menyayangi orang yang beriman, maka dari itu kita dianjurkan mengucapkan basmalah setiap akan memulai pekerjaan yang baik agar pekerjaan tersebut mendapat berkah. Kita akan membahas waktu yang tepat membaca basmalah. Yang pertama adalah bacalah basmalah ketika memulai perbuatan baik, misal sebelum pergi sekolah, ketika akan belajar, dan sebelum beribadah. Yang kedua, bacalah basmalah sebelum berwudu. Membaca Al-Quran dengan basmalah ibadah menjadi khusyuk. Dan berikutnya kita akan membahas keistimewaan membaca basmalah. Dalam kalimat basmalah terdapat sifat Allah. Membaca basmalah berarti kita menyebut nama Allah. Adapun mengingat Allah akan menenteramkan hati, yang berbunyi atau disebut dalil ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Pekerjaan yang diawali dengan basmalah pasti berkah. Pekerjaan itu akan dimudahkan oleh Allah. Pekerjaan itu pula akan bernilai ibadah. Allah akan melimpahkan pahala. Selanjutnya adalah akibat tidak membaca basmalah. Setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Perbuatan baik akan berbuah pahala. Pahalanya pun berlipat ganda. Sebaliknya, perbuatan buruk balasannya pun keburukan, bahkan bisa mendapatkan azab Allah. Begitupun dengan melakukan pekerjaan, mulailah pekerjaan dengan mengucapkan basmalah, maka akan mendapatkan rahmat dan ridho Allah. Sebaliknya, pekerjaan tanpa basmalah akan sia-sia, tidak memperoleh pahala dari Allah. Bahkan bisa saja ditolak oleh Allah, tidak bernilai ibadah di hadapannya. Dan yang terakhir kita akan membahas hikmah membaca basmalah. Yang pertama adalah akan mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua, dimudahkan dalam bekerja. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat, selalu dijaga oleh Allah. Yang kelima, kegiatan yang dilakukan akan bernilai ibadah. Yang keenam, mendapatkan berkah dari Allah. Dan yang ketujuh atau terakhir, akan mendapatkan pahala dari Allah. Setelah kita membahas basmalah, sekarang kita membahas kalimat hamdalah. Hamdalah termasuk kalimat thayyibah. Kalimat hamdalah disebut juga kalimat syukur. Orang Islam dianjurkan banyak mengucapkan hamdalah. Setiap selesai melakukan pekerjaan, bacalah hamdalah. Perhatikan bacaan hamdalah berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kalimat hamdalah merupakan pujian kepada Allah. Kalimat hamdalah memiliki dua makna, yaitu berupa pujian dalam bentuk ucapan, juga pujian dalam bentuk perbuatan. Mengucapkan hamdalah berarti memuji Allah. Allah Tuhan semesta alam, Allah yang Maha Pencipta. Dia menciptakan alam semesta, termasuk kita sebagai makhluknya. Ucapkanlah hamdalah sesudah melakukan hal yang baik.
Selanjutnya kita akan membahas hikmah membaca hamdalah. Yang pertama, menjaga kita orang yang selalu bersyukur, mensyukuri nikmat Allah dan karunia Allah. Yang kedua, menjadikan kita tidak sombong. Yang ketiga, kita selalu mengingat Allah. Yang keempat, hidup menjadi tenang dan tentram. Selanjutnya, membiasakan diri mengucapkan hamdalah. Ketika menyelesaikan suatu pekerjaan, ketika mendapat nikmat dari Allah, ketika saat bangun tidur, selesai makan, ketika hujan turun, setelah bersin, setelah sholat. Demikianlah pembahasan kita hari ini tentang kalimat thayyibah, basmalah, dan hamdalah. Semoga kita dapat mengerti. Sekian dari Ibu. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.